Pernahkah Anda merenungkan betapa pentingnya kekuatan kaki atau kestabilan langkah kaki untuk menikmati setiap hari tanpa rasa khawatir? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk merasa lebih percaya diri, lebih lincah, tanpa membuat lutut atau pinggul Anda bergerak tiba-tiba? Terkadang menyakitkan. Kenyataannya, seiring bertambahnya usia, mempertahankan kemandirian dan kemampuan kita untuk bergerak dengan percaya diri menjadi salah satu harta terbesar kita. Dan saya tahu bahwa kekhawatiran sering muncul tentang kehilangan keseimbangan, tentang tersandung, tentang jatuh kecil yang dapat mengubah segalanya. Saya Dr. Elena Castillo, dan saya telah menghabiskan puluhan tahun mendukung orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang, dengan kebijaksanaan dan pengalaman, berusaha untuk terus menjalani hidup sepenuhnya. Saya sepenuhnya memahami tantangan yang dihadirkan oleh penuaan, tetapi juga peluang besar yang kita miliki untuk merawat tubuh dan pikiran kita. Misi saya adalah untuk selalu menawarkan kepada Anda alat-alat praktis dan jujur yang dapat Anda terapkan dari kenyamanan rumah Anda dengan aman dan yang benar-benar membuat perbedaan. Hari ini saya ingin memperkenalkan Anda pada permata yang terlupakan di dunia olahraga. Cara yang lembut namun sangat ampuh untuk memperkuat tubuh Anda, melindungi sendi Anda, dan mendapatkan kembali keseimbangan yang akan memberi Anda kebebasan untuk menikmati setiap langkah. Latihan isometrik. Untuk lebih memahami hal ini, bayangkan bahwa kekuatan tidak selalu harus datang dari gerakan. Bayangkan sensasi mendorong dinding yang kokoh, furnitur berat yang tidak bergerak, atau bahkan menggenggam tangan Anda. Ketegangan yang Anda rasakan, upaya otot tanpa ada yang bergerak, adalah inti dari isometrik. Ini adalah latihan di mana otot berkontraksi secara intens, tetapi sendi tetap diam, tanpa fleksi atau ekstensi. Ini seperti menyalakan mesin bertenaga dalam posisi netral. Mesin bekerja keras, tetapi kendaraan tidak bergerak maju. Karakteristik tanpa gerakan inilah yang membuat isometrik ideal bagi kita, terutama ketika sendi kita tidak seperti dulu lagi. Bayangkan lutut, pinggul, atau bahkan tulang belakang kita. Seiring waktu, tulang rawan pelindung dapat aus, dan gerakan seperti squat dalam, deadlift, atau gerakan memutar tiba-tiba dapat terasa menyakitkan atau bahkan berbahaya. Dengan latihan isometrik, kita sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut. Tidak ada benturan, tidak ada gesekan berlebihan antar tulang, dan tidak ada bahaya gerakan yang dilakukan dengan buruk dapat menyebabkan cedera. Sebaliknya, kita meminta otot kita untuk menghasilkan gaya yang kuat dan berkelanjutan, tetapi secara statis, tanpa membebani sendi. Ini adalah cara yang sangat aman dan lembut untuk membangun fondasi otot yang kokoh di sekitar sendi-sendi tersebut, seolah-olah kita sedang menenun korset pelindung yang menstabilkan, menopang, dan melindunginya dari kerusakan sehari-hari. Dengan cara ini, kita memperkuat tubuh tanpa mengorbankan integritas sendi-sendi kita yang berharga, memungkinkan kita untuk bergerak dengan lebih percaya diri dan mengurangi rasa sakit. Memungkinkan kita bergerak dengan lebih percaya diri dan mengurangi rasa sakit. Dan dari perlindungan sendi yang sama, muncul manfaat penting lain yang sering kita abaikan. Menstabilkan tulang belakang dan memperbaiki postur tubuh, minam. Bayangkan otot-otot dalam perut dan punggung kita, seperti otot transversal abdominis atau otot multifidus. Otot-otot ini adalah penyangga internal kita, yang sebenarnya menahan tulang belakang di tempatnya. Seiring waktu dan dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak, otot-otot ini seringkali melemah, yang menyebabkan rasa bungkuk atau nyeri punggung bawah yang mengganggu yang dialami banyak dari kita. Bayangkan tulang belakang kita seperti tiang kapal. Ia membutuhkan tali yang kuat dan kencang di semua sisinya agar tetap tegak dan stabil. Latihan isometrik melatih otot-otot penstabil ini secara langsung dan kuat. Latihan sederhana seperti plank, yang dilakukan dengan menjaga tubuh tetap lurus dan tegang seperti papan, tanpa bergerak, sangat memperkuat semua otot inti kita. Contoh lain adalah dengan menekan punggung bawah ke sandaran kursi, sambil mengontraksikan perut dan bokong. Hal ini tidak hanya mengurangi tekanan pada cakram tulang belakang, tetapi juga membantu kita bertumbuh sedikit, mempertahankan postur yang lebih tegak dan anggun. Kita terlihat dan merasa lebih baik
Dan yang terpenting, kita mencegah berbagai rasa sakit dan nyeri yang berhubungan dengan postur yang buruk. Ini seperti melatih ulang tubuh kita untuk menopang dirinya sendiri dengan lebih baik. Dan seiring dengan tulang belakang yang stabil dan postur tubuh yang baik, penguatan secara keseluruhan, dan, yang terpenting, peningkatan keseimbangan juga akan tercapai. Dengan meminta otot untuk mempertahankan kontraksi maksimal, bahkan untuk waktu yang singkat, kita mengirimkan sinyal yang sangat kuat untuk membangun daya tahan dan kekuatan. Kita tidak perlu mengangkat beban yang berat. Resistensi bisa datang dari tubuh kita sendiri, seperti dalam squat dinding isometrik atau dari permukaan yang tidak bergerak. Seolah-olah otot sedang belajar untuk menahan lebih baik dan menjadi lebih efisien. Dan dengan kekuatan yang lebih besar pada kaki, inti tubuh, dan seluruh tubuh kita, keseimbangan kita pun meningkat secara dramatis. Bayangkan rasa percaya diri yang muncul saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Bangkit dari kursi tanpa perlu menguatkan diri atau menghindari jatuh. Ketika otot kita lebih kuat dan mampu menopang tubuh, pusat gravitasi kita pun menjadi lebih stabil. Ketika otot kita lebih kuat dan mampu menopang struktur tubuh kita, pusat gravitasi kita akan tetap lebih stabil. Bayangkan, misalnya, squat isometrik berbantuan kita. Dengan mempertahankan posisi tersebut, bahkan dengan bantuan kursi atau dinding, kita tidak hanya memperkuat otot paha depan, bokong, dan punggung bawah. Kita juga melatih otak dan otot kita untuk berkomunikasi lebih efektif. Seolah-olah tubuh belajar untuk lebih merasakan posisinya di ruang angkasa, suatu keterampilan yang oleh para spesialis disebut propriosepsi. Bayangkan Ibu Marta yang berusia 78 tahun, yang sebelumnya takut menaiki tangga tanpa berpegangan erat pada pegangan tangga. Setelah rutin melakukan latihan-latihan ini, ia menyadari bahwa ia dapat naik turun tangga dengan lebih percaya diri, bahkan sambil membawa tas belanja kecil. Bukan karena otot-ototnya menjadi seperti atlet olimpiade, melainkan karena tubuhnya telah mengembangkan kesadaran dan respons yang lebih baik. Jika ia merasa sedikit tersandung, otot-ototnya lebih siap untuk beradaptasi dan mencegah jatuh. Inilah keajaiban sesungguhnya dari latihan-latihan ini. Latihan ini tidak hanya membentuk otot yang terlihat, tetapi juga fondasi internal yang kokoh dan aman. Latihan ini memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari, mulai dari bangkit, dari kursi rendah dengan mudah hingga melewati rintangan tak terduga di jalan, dengan rasa kendali dan otonomi yang baru. Dan rasa kendali itulah yang mengembalikan kebebasan kita untuk bergerak tanpa rasa takut, untuk menikmati setiap aktivitas sepenuhnya. Karena setiap kontraksi kecil, setiap momen mempertahankan postur, merupakan investasi untuk kemandirian kita di masa depan. Dan investasi dalam kemandirian kita ini, para pendengar yang budiman, menawarkan manfaat yang tak terhitung. Pertimbangkan untuk memperbaiki postur tubuh kita. Dalam kehidupan modern, dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan penggunaan layar yang konstan, kita cenderung membungkuk, melemahkan otot-otot tulang belakang kita. Jongkok isometrik, dengan membutuhkan posisi tegak dan stabil, mengaktifkan dan memperkuat otot-otot postural yang dalam. Ini seperti membangun korset kekuatan internal untuk punggung kita, membantu kita berdiri lebih tegak, mengurangi ketegangan sendi, dan meringankan nyeri punggung kronis. Saya ingat Don Carlos, seorang pensiunan profesor yang, setelah bertahun-tahun membaca, mengalami sedikit bungkuk. Dengan rutin berlatih squat isometrik, bersandar di dinding, tubuhnya mempelajari kembali rasa postur yang lebih selaras. Hal ini tidak hanya memperbaiki penampilannya, tetapi juga memungkinkannya bernapas lebih lega dan merasa tidak terlalu lelah. Bagi mereka yang memiliki tulang rapuh, seperti penderita osteopenia atau osteoporosis, squat isometrik merupakan anugerah. Tidak seperti latihan berdampak tinggi, kontraksi otot yang berkelanjutan menghasilkan tekanan yang lembut, namun efektif pada tulang. Stimulasi ini penting untuk memperkuat tulang tanpa risiko patah tulang. Latihan ini juga memperkuat otot-otot yang menopang sendi, memberikan rasa aman dan percaya diri. Ia terus memperkuat otot-otot yang menyokong persendian, memberikan rasa aman dan percaya diri.
Sekarang, mari kita beralih ke plank berlutut. Latihan isometrik fundamental untuk memperkuat otot perut, punggung, dan bahu Anda dengan aman dan efektif. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik bagi mereka yang menginginkan stabilitas inti. Untuk melakukan pose ini, tekuk lutut Anda di atas matras atau permukaan yang lembut. Tangan Anda harus tepat di bawah bahu, jari-jari Anda terbuka lebar, dan tekan dengan kuat ke lantai. Lutut Anda harus tetap rata di lantai, sejajar dengan pinggul Anda. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan tubuh Anda dalam garis lurus dari kepala hingga lutut. Bayangkan diri Anda berada di atas papan yang kokoh. Hindari membiarkan pinggul Anda jatuh ke lantai atau naik terlalu tinggi. Temukan titik tengah stabilitas tersebut. Kepala Anda harus tetap sejajar dengan tulang belakang, sambil menunduk untuk merilekskan leher. Kuncinya, kencangkan otot inti Anda dengan lembut. Kontraksikan otot perut Anda seolah-olah Anda sedang mencoba mendekatkan pusar ke tulang belakang. Ini bukan upaya maksimal, melainkan kontraksi yang konstan dan terkendali yang menciptakan korset internal yang protektif. Bersamaan dengan itu, rasakan bahu dan punggung atas Anda bergerak saat Anda secara aktif mendorong lantai dengan tangan. Ini mencegah tubuh membungkuk dan memperkuat otot-otot yang menstabilkan tulang belikat Anda. Dengan mempertahankan pose ini, Anda membangun fondasi yang kokoh untuk postur tubuh yang lebih baik dan ketahanan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Keheningan yang tampak ini menipu. Padahal Anda sedang mengaktifkan otot-otot penting. Izinkan saya menjelaskan manfaat dari pose sederhana namun ampuh ini. Pertama, penguatan otot perut 1. Bukan hanya otot superficial, tetapi juga otot-otot dalam seperti otot abdominis transversal, korset alami Anda. Dengan mengontraksikannya, Anda melatih korset internal yang melindungi organ-organ Anda dan, yang terpenting, tulang belakang Anda. Ini mempersiapkan inti tubuh Anda untuk menahan gerakan hereditary. Kedua saat menstabilisasi tulang belakang. Inti yang kuat dan aktif memberikan dukungan yang sangat berharga bagi tulang belakang Anda. Latihan ini mengajarkan Anda untuk mempertahankan postur netral, yang merupakan kunci untuk mencegah rasa sakit dan nyeri. Seperti menyetel senar di leher menjaga tulang belakang Anda tetap kencang. Ini membawa kita ke manfaat ketiga, perbaikan postur yang nyata. Tulang belakang yang stabil dan inti yang kuat menghasilkan postur yang lebih tegak, bahu yang sejajar, dan kepala yang lebih lurus. Anda akan merasa lebih tinggi dan lebih percaya diri, mengucapkan selamat tinggal pada kecenderungan membungkuk. Selain itu, postur tubuh yang lebih baik dan tulang belakang yang stabil berkontribusi besar terhadap pengurangan nyeri, terutama di punggung bawah. Banyak nyeri punggung bawah disebabkan oleh otot inti yang lemah. Dengan plank lutut, Anda membangun perisai pelindung terhadap penyakit-penyakit umum ini. Terakhir, penguatan bahu dan dada. Dengan mendorong lantai dan menjaga bahu tetap stabil, Anda mengaktifkan otot-otot di bahu, dada, dan punggung atas. Ini adalah latihan komprehensif yang membangun daya tahan di seluruh tubuh bagian atas Anda. Hebat, kita telah mempelajari dasar-dasar inti yang kuat dan stabil. Sekarang, saatnya mengalihkan perhatian kita ke fondasi yang menopang kita setiap hari, kaki dan betis kita. Mari kita lanjutkan ke latihan 3, Isometric Calf Raise. Latihan ini sangat sederhana, tetapi memiliki dampak yang mendalam pada keseimbangan dan kesehatan sirkulasi kaki Anda. Anggap saja ini sebagai rahasia kecil untuk menjaga vitalitas tetap terjaga. Untuk melakukan ini, penting bagi Anda untuk menemukan pijakan, sesuatu yang memberi Anda rasa aman. Bisa berupa sandaran kursi yang kokoh, dinding, atau bahkan meja dapur. Berdirilah dengan kedua kaki sejajar dan dibuka selebar pinggul. Jaga, punggung tetap lurus, bahu rileks, dan pandangan lurus ke depan. Pastikan berat badan Anda terdistribusi secara merata pada kedua kaki. Setelah berada di posisi stabil ini, angkat tumit Anda dari lantai dengan sangat lembut. Jangan terlalu tinggi, cukup sampai otot betis Anda terasa aktif. Bayangkan Anda mencoba menyentuh langit-langit dengan ubun-ubun kepala, memanjangkan seluruh tubuh. Tahan posisi tinggi ini selama beberapa detik,
rasakan kontraksinya. Kemudian, turunkan tumit Anda perlahan kembali ke posisi awal. Kuncinya di sini bukanlah kecepatan, melainkan kontrol dan koneksi dengan tubuh Anda. Ulangi gerakan ini 10 hingga 15 kali, atau senyaman mungkin, dan targetkan 2 atau 3 set. Jika Anda merasa mampu melakukannya tanpa bantuan, silakan saja, tetapi selalu utamakan keselamatan Anda. Anda akan menyadari bahwa dengan latihan, Anda akan mendapatkan rasa stabilitas yang luar biasa pada kaki dan pergelangan kaki Anda. Tapi, mengapa latihan ini begitu penting? Pertama, keseimbangan. Setiap kali mengangkat beban, Anda memperkuat otot-otot kecil penstabil di pergelangan kaki dan telapak kaki, yang krusial untuk mencegah jatuh. Seiring bertambahnya usia, propriosepsi, kemampuan tubuh kita untuk mengetahui posisinya di ruang angkasa, cenderung menurun. Latihan ini seperti pengingat lembut bagi sensor-sensor tersebut, menjaganya tetap waspada dan aktif. Seperti menyetel alat musik, memastikan setiap nada, setiap langkah tepat dan aman. Namun, latihan ini lebih dari sekadar kesadaran tubuh. Manfaat penting lainnya adalah peningkatan sirkulasi darah di kaki Anda. Anggap betis Anda sebagai jantung kedua. Setiap kali Anda mengangkat tumit, otot-otot tersebut berkontraksi dan memberikan tekanan yang lembut, namun efektif pada vena di kaki Anda. Pemompaan ini membantu mendorong darah vena yang telah mengirimkan oksigennya kembali ke jantung melawan gravitasi. Ini adalah proses yang vital, terutama jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam berdiri atau duduk. Kondisi yang dapat menghambat aliran balik vena dan menyebabkan pembengkakan atau rasa berat. Sirkulasi darah yang lebih efisien berarti oksigen dan nutrisi mencapai seluruh jaringan di ekstremitas bawah Anda dengan lebih mudah. Dan pada saat yang sama, produk limbah dibuang dengan lebih efektif. Apa yang akan Anda rasakan? Rasa lelah atau bengkak pada kaki berkurang secara signifikan di penghujung hari. Rasa berat yang terkadang menyertai kita, rasa terseret kaki, akan berkurang secara signifikan. Bayangkan sebuah pipa yang airnya mengalir, bebas, tanpa hambatan. Beginilah seharusnya pembuluh darah Anda terasa. Dengan kaki yang lebih ringan dan segar, stabilitas berjalan mereka meningkat secara alami. Bukan lagi hanya keseimbangan intrinsik pergelangan kaki mereka, tetapi kepercayaan diri yang berasal dari fondasi otot yang kuat dan terlatih. Setiap langkah terasa lebih kokoh dan aman. Hal ini secara langsung menghasilkan kemudahan yang lebih besar saat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti naik turun tangga. Langkah-langkah yang dulu terasa menantang kini akan dijalani dengan kelincahan yang baru. Kekuatan dan koordinasi yang mereka peroleh dari gerakan mengangkat betis secara langsung ditransfer ke tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong diri ke atas dan kendali untuk turun dengan aman. Setelah memahami betapa besar manfaat gerakan-gerakan ini bagi kehidupan sehari-hari, wajar saja jika Anda bertanya, Dr. Castillo, bagaimana saya bisa menerapkannya secara praktis tanpa merasa menambah beban dalam minggu saya? Pertanyaan ini sangat bagus, karena kunci kesuksesan jangka panjang terletak pada kesederhanaan dan konsistensi. Jadi, saya mengusulkan rutinitas mini mingguan. Sebuah permata efisiensi yang cocok bahkan untuk jadwal tersibuk sekalipun. Lupakan berjam-jam di pusat kebugaran. Kita bicara tentang cukup 10 hingga 15 menit, 3 kali seminggu. Anggap saja ini sebagai tindakan kecil untuk mencintai diri sendiri yang bisa Anda lakukan dengan nyaman di rumah, mungkin sambil menunggu kopi atau saat istirahat sejenak dari aktivitas Anda. Rutinitas ini secara strategis menggabungkan 3 latihan yang telah kami pelajari, memastikan bahwa setiap sesi membahas berbagai aspek kekuatan dan kesehatan kaki dan pergelangan kaki. Tujuannya adalah memaksimalkan manfaat dalam waktu sesingkat mungkin, bekerja secara sinergis untuk meningkatkan sirkulasi, meningkatkan stabilitas, dan memperkuat otot. Untuk setiap latihan ini, idenya adalah melakukan set yang singkat dan terkonsentrasi. Misalnya, kita bisa memulai dengan pendekatan bal kerja istirahat agak. 45 detik aktivitas diikuti dengan 15 detik istirahat.
Ini memungkinkan kita mempertahankan intensitas yang tepat dan memastikan otot menerima stimulus yang diperlukan tanpa kelelahan berlebih. Kita bisa bergantian antar latihan, melakukan satu set latihan, lalu satu set latihan berikutnya, dan seterusnya, menyelesaikan satu putaran yang terdiri dari 3-4 putaran. Bayangkan ini sebagai tarian yang terkoordinasi, di mana setiap gerakan berkontribusi pada kesehatan. Jadi, para pendengar yang budiman, kita telah menempuh perjalanan panjang, memahami pentingnya merawat kaki dan pergelangan kaki dengan rutinitas, sederhana namun ampuh, membuktikan bahwa gerakan kecil 10 hingga 15 menit, 3 kali seminggu, dapat mengubah kualitas hidup dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Sekarang saya bertanya pada diri sendiri, perubahan kecil apa yang Anda komitmenkan untuk terapkan minggu ini untuk memulai atau memperkuat perawatan kaki Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena kisah Anda menginspirasi seluruh komunitas kami. Jika konten ini beresonansi dengan Anda, saya dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk berlangganan saluran kami, mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan angsuran kami selanjutnya, dan, tentu saja, membagikannya dengan orang-orang yang Anda tahu sangat bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju hidup yang lebih utuh dan lebih sehat. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda, dan teruslah bergerak. Salam sayang, Dr. Elena Castillo.